Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama-tama, sebelum kita masuk pada pembahasan, marilah kita simak bersama salah satu ayat tentang berpikir kritis yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190-91 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, setelah kita menyimak bersama Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190-191, berikut adalah isi kandungan dari ayat tersebut. Menurut Imam Ibnu Katsir, isi kandungan Al-Quran tersebut adalah yang pertama, pada ayat 190 dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat dirundungkan dan difikirkan oleh ulil albab. Pada ayat ke-191 dijelaskan bahwa ulil albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Orang-orang yang termasuk ulil albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan dan juga dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian dari berpikir kritis. Secara istilah, berpikir kritis berarti menggunakan akal, budi, untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan kritis berarti sifat tidak mudah percaya dan tajam. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya. Berikut adalah langkah-langkah dalam melatih diri untuk selalu berpikir positif. Yang pertama, yaitu menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan. Selanjutnya, mengumpulkan informasi yang valid. Yang ketiga, yaitu menganalisis masalah. Yang keempat, mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dan yang terakhir, menemukan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Selanjutnya,
Berikut adalah cara membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebagai seorang siswa. Yang pertama adalah kritik terhadap informasi yang diterima. Yang kedua, memastikan kebenaran informasi yang didapatkan. Yang ketiga, aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Yang keempat, giat mengikuti ilmiah dan diskusi. Yang kelima, memperbanyak membaca buku. Selanjutnya adalah manfaat berpikir kritis. Yang pertama, memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Yang selanjutnya, menjadi orang yang visioner dan berpikir kritis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui inspirasi dari ciptaan Allah, dapat memanfaatkan alam untuk kemaslahatan manusia dengan optimal, mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan baik, dan yang terakhir, tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Quran surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 33, yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dan melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya isi kandungan dari hadis riwayat Tirmizi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, yaitu peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan sanggup lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Yang selanjutnya, langit, bumi dan beserta isinya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup menembus dan melintasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia dianugerahi akal sehat untuk berpikir, dan melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi tantangan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya astronot yang mampu menembus ruang angkasa tidaklah sebanding dengan luasnya alam semesta yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita masuk kepada apa itu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh secara ilmiah, sedangkan teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia beraktivitas. Nah, tokoh-tokoh dan ilmuwan yang berpengaruh dalam Islam ada banyak, yaitu beberapa di antaranya adalah Sultan bin Salman Al-Saud, Musa Manarraf, Haza Al-Mansuri, dan tokoh-tokoh ilmuwan lainnya yang wajib kita ikuti jejak kebaikannya. Selanjutnya adalah penerapan berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kita harus senantiasa cek dan recheck terhadap suatu informasi, giat beribadah untuk menyiapkan bekal akhirat, merenungkan makna di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan sikap para pelajar untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi yaitu dengan senang membaca Al-Quran, buku-buku pengetahuan, dan senang mencari tahu tentang alam semesta. Tidak malu bertanya,
meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rendah hati atas kesuksesan yang telah diraih dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis. Nah, kesimpulannya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit, bumi dan seisinya adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang yang berpikir. Diciptakannya langit, bumi dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang materi berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menutupnya, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.